Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahayyikum jami'an bi tahiyyati al-islam khalidah bi tahiyyati ahli al-jannah bi tahiyyati min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أنعمنا بنعمة كثيرة وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين حيث جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا الذي أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. Al-ikhwa fillah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آتنا رحمة من عندك wa'allimna min ladunka ilma, amin ya rabbal alamin. Khawafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Salah satu nikmat yang harus kita terus kenang-kenang adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang insyaallah mudah-mudahan masuk dalam barisan Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah yang kita pelajari ini sesuatu yang tersambung sanadnya sampai dengan Rasulullah SAW. Dari Al-Quran kita punya sanad tersambung ke 4 sahabat. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum. Dari ilmu thariqah kita juga tersambung kepada 3 sahabat, Husain bin Ali radhiyallahu an, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi dari 4 khulafaur rasyidin 3 kita punya sanad tersambung sampai mereka itu. Betapa nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat ini, coba kita tanya ke orang-orang itu, ada nggak nikmat yang dikasih Allah sebesar ini? Jarang. Maka tadi ada yang ngeruqyah itu, Pak Asep, sudah diajarkan oleh guru bahwa sebelum meruqyah itu beradab dulu sama Allah, minta izin dulu sama Allah, minta pertolongan dulu sama Allah. Terus memohon juga kepada Allah dengan menggunakan keberkahan guru-guru. Tadi Pak Asep diperlihatkan itu ada banyak orang-orang itu bercahaya semua itu, berbaris. Termasuk ada aneh juga katanya. Dan ada orang pakai gamis putih, sorban hijau, tapi mukanya tidak terlihat. Banyak sekali guru-guru itu. Nah, maka kita bersyukur sekali
Kita diberikan oleh Allah karunia guru-guru yang silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah, guru-guru yang sudah menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka kita bersyukur sekali. Guru-guru yang sudah menjadi ahlul Quran. Nah, sering-seringlah doakan itu. Lebih tepatnya kita yang butuh bantuan mereka, bukan mereka yang butuh bantuan kita, lebih tepatnya itu. Coba Bakar Siddiq, apa butuhnya dia sama kita coba? Seseorang yang kalau diletakkan keimanannya di satu sisi timbangan, keimanan semua manusia di timbangan yang lain, masih beratlah imannya dia. Guru kita, Buya Is, Datuk Siri, menceritakan ada kompetisi sholat yang diadakan oleh Rasulullah SAW kepada 4 sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Al-Faruq, Utsman bin Affan, Dzunurain, Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhahu, radhiyallahu anhum. Kata Buya, yang paling pertama kali kalah itu Allahu Akbar Umar katanya. sudah kalah itu. Pikirannya sudah selain Allah. Terus yang kedua Utsman bin Affan ketika sujud. Karena siapa yang menang dapat sorban Rasul. Siapa yang nggak pengen dengan sorban Rasul? Kalau kita sorban siapa aja yang gratis, enak kan? Apalagi sorban Rasul. Terus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pas tahiyat kalah. Yang menang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam hal keimanan, kekhusyuan, ketaatan kepada Allah, Abu Bakar nomor 1. Dan kita punya sanad yang terhubung sampai ke beliau itu. Betapa nikmatnya itu. Diajarkan bagaimana kita membersihkan hati ini, membersihkan diri ini. Dan sanadnya itu terhubung sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang menang, kata Rasul, ini sorban. Kata Abu Bakar, aku tidak menginginkan sorbanmu. Aku hanya ingin kabar gembira bahwa Allah telah menerima salatku, khusyukku. Nah, jadi dia cuma Allah aja itu yang ada di pikirannya itu. Maka dia tidak mikirin ini. Ali gagal ketika saat-saat terakhir mikirin sorban Rasul. Aku menang. Utsman tersujud. Abu Bakar pas takbiratul ula, takbiratul ihram, kata Buya begitu. Nah, maka kita bersyukur. Maka penting sekali kepada kita, khususnya orang-orang yang baru belajar mengenal Allah, baru belajar Al-Quran itu, untuk mendapatkan guru-guru yang benar. Kata Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anakku tercinta, dia menulis kitab itu untuk muridnya, tapi dia bilang Ayyuhal Walad, wahai anakku tercinta. Waalaikumsalam, Pak Ivan masuk. Nah, sama halnya nanti dengan bahasan yang akan kita bahas, kata Imam Al-Ghazali, carilah guru yang mursyid. Cari guru yang mursyid. Karena kalau kita tidak cari guru mursyid, habis waktu kita itu. Waktu habis, tenaga habis, nggak dapat apa-apa kita. Maka minta kepada Allah untuk diberikan guru yang mursyid. Minta kepada Allah. Coba di antara kita mungkin ada yang sudah belajar Al-Quran bertahun-tahun, menghabiskan waktu banyak dia itu. Pas dites hafalannya nggak bisa baca. Bukan karena dia nggak rajin, tetapi gurunya salah. Nah, maka kita bersyukur sekali. Bersyukur sekali waktu itu sebelum serius untuk menghafalkan Quran, sungguh-sungguh minta sama Allah itu. Minta guru yang benar-benar mursyid, yang benar-benar sudah sampai ke tempat yang ingin kita sampai itu. Sehingga nggak buang-buang waktu. Maka ketemu sama calon guru, dites dulu guru itu. Nah, di sini ada nggak yang ngetes aneh? Tes dulu guru itu. Aneh tes satu, ini yang cocok nih, ini yang bener ini. Berguru lah sama beliau itu. Kali kedua ketemu lagi guru, sudah selesai yang pertama itu. Beresin, kalau kata dia sudah selesai. Nah, itu nanti kita dapatkan keberkahan itu. Kalau dia bilang belum selesai,
jangan menyelesaikan diri itu. Kecuali kita atas izinnya, keridhoannya nggak apa-apa. Selesaikan satu-satu. Ketemu lagi guru yang lain, aneh belum sempat ngetes, dia yang bilang, coba tes saya. Syekh Bilal itu minta tes itu, coba tes katanya. Nah gitu. Alhamdulillah. Nah maka kita beruntung sekali. Beruntung kita itu. Coba antum pergi satu-satu tuh ke rumah-rumah tahfiz misalnya tuh. Pondok-pondok pesantren tahfiz itu coba. Bukan mau kita membanggakan diri, tapi kita mau tahadduts bi nikmah, supaya kita tahu nikmat yang Allah berikan ke kita itu besar, supaya kita hargai. Kalau antum nggak tahu harganya sesuatu, antum buang-buang aja itu sesuatu itu. Tetapi kalau antum menghargai sesuatu itu, tahu bahwa nilainya itu tinggi, sangat berharga, maka kita akan hargai itu. Nah itu kita harus syukuri dengan penuh kesyukuran itu. Maka belajar sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh guru kita kerjakan. Nah bahkan alhamdulillah aneh itu salah satu guru aneh bilang, ana uhibbu an u'allimak, katanya begitu. Aku senang ngajarin kamu itu. Aja Pak, dia sampai bilang begitu. Di beberapa guru yang aneh temui senang ngajarin aneh itu. Kenapa coba? Itu karunia dari Allah. Salah satunya adalah karena apa yang disampaikan oleh guru kita kerjain, sehingga sambung hati kita dan hati guru kita itu, keberkahannya mengalir akhirnya itu. Nah jangan sampai kita merasa meninggi kita itu kepada guru, kita meninggi, kita merasa lebih pandai dari dia. Bagaimana mau berguru? Dikasih begini didebat, dikasih begitu debat, bukannya begini. Kalau misalnya ingin mengkonfirmasi boleh, tapi ini untuk mendebat, dia merasa lebih pintar dari gurunya. Untuk apa berguru? Ngabisin waktu aja. Mending kerjaan yang lain. Nah, coba begitu. Niscaya nanti Allah akan bukakan itu, pipa tersambung, kerannya terbuka besar. Nah, tetapi kalau misalnya kita nggak syukuri, kita remehkan, kita nggak beradab, nah yang sebaliknya akan terjadi, na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian kita juga bersyukur. Tadi ada 7 sahabat yang kita tersambung sanadnya kepada mereka. Dan sahabat ini belajar dari siapa coba? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita, Nabi yang tercinta, yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sungguh engkau benar-benar diturunkan Al-Quran kepadamu dari siapa? Min ladun hakimin alim. Dari zat yang maha bijaksana, maha mengetahui. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak sama seperti segala sesuatu apapun, dan dia maha mendengar, maha melihat. Maka perkataannya nggak sama seperti perkataan makhluk. Makhluk berkata, untuk bisa difahami harus ada suaranya. Makhluk berkata, untuk bisa difahami harus ada huruf-hurufnya, harus ada kata-katanya. Berbicara harus ada kata, harus ada huruf. Walaupun ada huruf, ada kata, belum tentu faham. Misal, Abdi ngajak Apip bahasa Makassar. Ngerti nggak Apip? Ada kata, ada suara, tapi roaming, nggak ngerti. Atau Mudasir pakai bahasa Aceh misalnya, roaming, nggak ngerti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu nggak sama. Sehingga kata ulama-ulama, Allah itu bicaranya tidak bersuara, tidak berkata. Al-Quran sudah ada sebelum huruf itu ada. Allah sudah mengatakan Al-Quran sebelum huruf itu ada. Maka kata guru kita, Buya Is, Datuk Siri, kata beliau, Al-Quran yang sekarang itu, jadi Allah menurunkan Al-Quran
pertama diajarkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, atau Namus, atau Ruhul Qudus, atau Jibril alaihissalam. Nah, agar dapat difahami oleh manusia, kata Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Maka dijadikan bahasa Arab. Walaupun itu sama bahasanya seperti bahasa manusia, itu bahasa Arab, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa bikin Al-Quran itu walaupun satu ayat saja, nggak bisa. Maka diketawain. Maka ada orang-orang yang sok pintar. Kalau misalnya orang yang pintar, mesti dia katakan nggak bisa bikin Al-Quran. Kalau dia ngerti sastra, ngerti nahu, ngerti sorof, pasti bilang nggak bisa. Ini pasti bukan manusia yang bikin ini. Yang mengatakan ini bukan manusia. Tetapi kalau orang yang sok tahu, wah gampang kok bikin, begini-begini aja, bikin aja. Nah, gitu. Maka kata di Al-Quran itu Allah katakan, walau syi'na laqulna mithla hadza. Kalau kami pengen, kami bisa ngomong seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu saja. Nah, itu kalau misalnya orang bodoh, makanya orang seperti itu diketawain akhirnya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan guru-guru kita, semua orang-orang yang mengajarkan kita. Baik yang kita ingat, kenangkan saja dalam pikiran kita, kenangkan saja dalam hati kita, siapa yang mengajarkan kita dari kita kecil sampai sekarang ini. Nah, kita minta keberkahan mereka terus sama ke guru-gurunya, terus guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Allah Maha tahu itu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Mengampuni semua dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan mencatat mereka termasuk di antara ahlul Quran yang sabiq bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mendoakan guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang adab, tentang akhlak, tentang bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Khususnya guru kita yang kitabnya akan kita bahas, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya, melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, menjadikan kuburnya itu taman di antara taman-taman surga, menjauhkan kuburnya itu jangan sampai menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Kita mencintai beliau, kita rasakan betul cinta beliau itu kepada kita walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Maka kita berharap kita nanti di akhirat masuk dalam gerbongnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan kecintaan kita kepada beliau itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan asrar, sir-sirnya, rahasia-rahasianya, membukakan kepada kita ilmu-ilmu yang Allah sudah ajarkan kepada beliau. Dan mudah-mudahan semuanya itu akan bermanfaat bagi kita fid darain, fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita, masih sama tentang adab guru kepada murid. Kita ulang sedikit ya. Kemarin kita bahas tentang apa kemarin kita? Abdi, apa kemarin kita? Seorang harus mengingatkan keutamaan belajar.
Ya. kepada murid-muridnya serta mengingatkan kesibukan terhadap Al-Quran dan ilmu syariat lainnya adalah kebiasaan-kebiasaan orang arif dan pemahaman yang soleh. Nah, itu ya. Jadi setiap saat nanti kalau kita didatangi oleh seseorang yang belajar kepada kita, maka tugas kita adalah menyeru. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulnya SAW dalam Quran surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, inilah jalanku. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Maka kita sampaikan itu bahwa yang kita lakukan pagi, petang, siang, malam nggak berhenti itu. Pokoknya kalau tidur juga untuk ngumpulin kekuatan untuk ngaji lagi. Terus begitu. Ini yang kita lakukan itu adalah jalan kita itu. Kalau kata siapa Naruto, jalan ninja. Nah, ini jalan ninja kita ini. Jalan hidup kita begini. Dan ini yakinlah bahwa ini adalah jalan yang paling mulia. Jalannya orang-orang arifin. Jalannya Rasulullah SAW. Maka dada kita ini hendaknya kita isi dengan apa? Dengan sesuatu yang mulia. Karena dia ini ya sama seperti benda-benda lain, nggak ada mulianya kecuali kita isi dengan yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Nah, itu adalah jalan-jalan orang-orang soleh, orang-orang arif billah. Jalan para nabi, jalan para rasul. Nah, itu harus kita ingat-ingat itu. Maka pas kita ngaji ingat, oh ini jalan yang terbaik, ini jalan nabi, ini jalan rasul, ini jalan orang-orang yang kenal dengan Allah. Ah, kita ajarkan. Oh, kamu sudah tua harus nikah. Nanti beresin dulu. Beresin dulu Al-Qur'annya itu. Nah, makanya jangan banyak iklan. Ya, alhamdulillah aneh bersyukur sekali atas karomah, atas kemuliaan guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita itu bagaimana caranya membersihkan hati itu. Wah, sekarang rajin-rajin ngajinya itu. Terdengar itu. Sampai ke blok mana itu terdengar ngaji di Al-Karim ini, alhamdulillah. Nah, itu nikmat dari Allah. Dulu susahnya mikir gimana caranya supaya santri-santri suka ngaji nih. Ini ngaji nggak ada nih, nggak ngaji. Tidur sepanjang pagi, tidur siang, tidur sore, tidur juga malam, apalagi tidur juga. Nah, yang senyum-senyum itu mungkin dulu pelakunya itu. Mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya yang harus kita ajarkan terus diri kita itu. Kalau kita nggak punya muridnya diri kita sendiri, ya katakan kepada diri kita harus rajin. Ini adalah jalan yang benar. Jangan ragu. Ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita untuk kita jalankan itu, untuk kita lalui. Maka kata Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanya orang-orang yang sudah diberikan kitab sebelummu. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dulu aneh waktu menghafal Quran itu kalau nggak salah baru sampai di fase kedua kalau nggak salah, waktu itu persiapan ujian 20 juz kalau nggak salah, 15 juz atau 20 juz antara itu. Nah, itu di juz 11 itu Quran surah Yunus. Aneh sering baca ayat itu, tapi seperti yang hanya lewat saja. Tiba-tiba datang sebuah masalah besar. Masalah besar sekali. Bagiannya besar. Nah, sehingga orang tua harus turun tangan itu. Dan akhirnya aneh mulai ragu apa benar apa enggak ini. Soalnya sudah punya istri, sudah punya anak 3 ngapal Quran. Pengangguran lagi. Walaupun alhamdulillah dikasih karunia oleh Allah melalui orang tua itu dikasih kebun karet. Tapi tetap juga kita kalau misalnya dikasih fasilitas itu bukan merasa senang, tetapi merasa hina kita itu.
Kalau kita mau jadi pemimpin, kita ngasih. Kenikmatan hati kita itu, kebahagiaan kita itu ketika kita ngasih. Nah, itu namanya pemimpin. Bukan ketika kita dikasih. Tahlilan misalnya, dapat amplop. Senangnya bukan main. Lah tiba-tiba pas disuruh infak, ayo ini santri habis kasnya, coba berinfak semua. Wow, mulai cari-cari itu yang paling duit yang paling kecil. Nah, jangan begitu, itu bukan pemimpin itu. Pemimpin itu ketika dia ngasih dia senang, ketika dikasih dia nggak senang. Kenapa bisa begitu? Kemarin kita bahas karena dia husnuzon kepada Allah, nanti akan datang lagi. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu Anda mulai ragu. Bacalah ayat ini, seolah-olah baru pertama kali baca itu. Seolah-olah Allah ngomong itu, kalau misalnya engkau ragu Dewangga, bahwa kamu menghafal Quran ini benar. Tanya itu orang-orang hafiz sebelummu itu, tanya hafiz-hafiz yang benar-benar itu. Bukan yang ini, bukan yang apa namanya? Bukan yang barisan para mantan, tanya yang benar-benar itu. Kata Allah, qad ja'akal haqqu min rabbik. Lam tambah qad lagi itu. Pakai fi'lul madhi lagi itu. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kau ragu. Jangan kau ragu. Wah, itu nangis enggak berhenti-berhenti itu. Seolah-olah diajak cakap oleh Allah. Siapalah kita ini? Siapalah kita ini? Makhluknya yang hina, yang banyak salah. Setiap saat lalai. Mana kita sekarang ingat Allah, nyebutin Allah enggak hati kita itu? Sekarang aja baru mulai latihan. Coba dulu. Apa yang kita pikirkan itu? Gimana caranya kita populer? Gimana caranya kita banyak duit? Gimana caranya kita itu diagung-agungkan oleh orang itu, dipuji-puji, paling berhasil, sekolahnya paling tinggi, paling jauh. Ke mana? Apa Timur Tengah, apa Timur Timur Leste apa? Nah, itu aja yang di otak kita itu. Terus tiba-tiba diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah datang kepadamu kebenaran, jangan kamu ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin. Nah, kalau sudah datang itu kebenaran, sudah terpilih kamu, maka jangan kau dustakan, nanti kau rugi. Wah, enggak berhenti-berhenti itu ayat itu, terus cerita tentang Nabi Yunus, kaumnya Nabi Yunus. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu kaum yang berbeda. Nggak sama seperti kaum-kaum sebelum, nggak sama seperti kaum-kaum yang selainnya. Maka dia katakan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Seandainya ada sebuah kaum yang imannya itu bermanfaat bagi mereka, maka itulah kaum Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fid hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Tatkala mereka beriman kepada ajaran Yunus alaihissalam, Dzannun, maka kami hilangkan azab mereka itu di kehidupan dunia dan kami kasih nikmat sampai waktu tertentu. Kalau yang lain ada yang ditenggelamkan. Jadi tenggelamkan itu bukan bahasa sekarang-sekarang aja, sudah dari dulu itu. Ya, tenggelamkan katanya gitu. Jadi ada yang ditenggelamkan oleh Allah. Siapa? Firaun sama Haman itu. Ada yang dibendamkan dalam tanah. Siapa? Qarun. Ada yang dihembuskan kepada mereka angin dingin sampai mati itu. Siapa? Kaum? Ya. Ada kaum Ad ya. Ada yang kena petir. Siapa? Saum sama Madian. Tapi kaum Yunus ini beriman. Nah, maka terus ayat itu cerita itu. Terus sampai kepada ayat wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Tambah nangis itu. Kalau engkau ditimpa kemudaratan, kesusahan, itu tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah, kata Allah. Wah, itu nggak berhenti nangis. Sampai pada akhir ayat surah Yunus itu udah nggak tahan lagi, kata Allah apa?
wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Ikuti apa yang kau diwahyukan. Ikuti ikuti apa yang diwahyukan kepadamu itu. Wasbir, kata Allah, bersabarlah hatta yahkum Allah, sampai Allah kasih putusan untukmu itu. Wa huwa khairul hakim, maka dia sebaik-baik pemberi keputusan. Nah, ini cerita ini mudah-mudahan antum juga memantapkan hati itu, khususnya yang lagi galau-galau ini. Yang galau-galau. Nah, memang ada beberapa di antara antum ini yang ini apa namanya? Sudah dinasihati lama. Masih juga begitu-begitu aja. Nah, akhirnya kesempitan datang kepadanya. Ya, mudah-mudahan umurnya masih panjang lah. Sehingga masih bisa meneruskan perjalanannya, walaupun nanti kalau misalnya terhenti sebentar. Tapi kita nggak tahu mana yang Allah pilihkan ya. Nah, ikuti itu, wattabi' ma uhiya ilaika hatta wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, dikatakan kepadamu, sabarlah sampai Allah kasih keputusannya. Wa huwa khairul hakimin. Nah, begitu. Maka ini adalah jalan yang benar. Jangan ragu kita. Jangan mengikuti wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Sudah benar, dan itu harus kita yakinkan ke diri kita itu. Kalau kita belum punya murid, diri kita ajari dulu itu. Ajari diri sendiri itu. Sehingga nanti pas kita ngajarin istri, ngajarin anak, itu didengar. Nah, kalau kita nggak bisa ngajarin diri sendiri, mana dia mau dengar itu? Kita ngajarin diri sendiri saja susah, apalagi orang lain. Tetapi kadang juga walaupun kita sudah bersungguh-sungguh, belum tentu juga orang itu dengar. Abu Jahal contohnya, Abu Lahab contohnya, pamannya Nabi, adiknya bapaknya Nabi, anaknya kakeknya Nabi, Abu Lahab itu. Beriman nggak dia? Nggak beriman. Bahkan Nabi lagi berdakwah, dia ini dia membantahin semua omongan Nabi itu. Nah, kalau misalnya begitu, salahnya bukan di kita. Salahnya bukan di kita lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngajarin diri kita, ini jalan yang benar, bukan tidur terus jalan yang benar itu. Kita sudah paksa diri kita itu ngaji siang malam pagi petang itu, nggak berhenti. Kecuali tidur, makan, toilet. Tidurnya sebentar aja. Masih juga nggak bisa, nah bukan salah kita lagi. Hati kita menjadi tenang karena kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Dia sudah menjanjikan kepada kita, Dia tidak akan menzalimi kita. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a, walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia, tetapi manusia zalim terhadap dirinya sendiri. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak zalim walaupun sekecil zarah saja tidak. Nah, lalu kemudian mari kita lanjutkan bahasan kita. Kalau di kitab aneh halaman 336, kalau Ojak berapa aja? Oh 34 ya, beda berarti ya. Beda cetakan kayaknya. Kemarin kan kita sampai ini ya, wa anna dzalika rutbatul anbiya'i salawatullahi wassalamuhu alaihim. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Paling berapa paragraf sajalah. Sampai habis kayaknya. Sampai inna dzubab la yaqa'a alaihi fayu'dhini. Nah, sampai bawah itu. Coba dibaca dulu. Harapan kemenangan. Raja Fauzi. Ya, wa yang bagi ayyan huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ayyan huwa al-talib wa ya'tani bima salihi ka'irtinahi bima salihi nafsihi wa masalihi waladihi wa yajri al-muta'allimu majra waladihi fi syafaqah al-muta'allima wa yajri al-muta'allima majra waladihi fi syafaqati alayhi wal ihtimami bi masalihi wa sabri ala jafaihi wa su'i adabihi wa yu'dhiruhu fi qillati adabihi fi ba'd al-ahyan fa inna al-insana mu'arradun lin naqais la siyama in kana saghir sin. Ya, coba dibaca artinya apa artinya?
abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya seorang guru selalu menyayangi muridnya dan memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatannya, seperti perhatiannya terhadap kemaslahatan-kemaslahatan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Nah, ntar dulu. Hendaknya seorang guru itu menyayangi, mengasihi muridnya sebagaimana dan memperhatikan maslahat-maslahat untuk si murid itu sebagaimana dia memperhatikan maslahat untuk dirinya sendiri dan juga maslahat anaknya. Terus, Dan hendaklah murid tersebut diperlakukan seperti anaknya sendiri yang mesti disayangi dan diperhatikan akan kebaikannya, sabar menghadapi gangguan dan kelakuannya yang buruk, memaafkan atas kelakuan yang terkadang kurang baik dalam satu kesempatan, karena pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat salah dan tidak sempurna, lebih-lebih jika mereka masih kecil. nah, jadi yang selanjutnya itu harus berkasih sayang, memperhatikan kemaslahatannya, bersabar atas apa? Gangguan-gangguannya, bersabar atas adabnya yang buruk. Dan hendaknya murid itu dikasih uzur karena adabnya itu masih belum sempurna dalam beberapa hal, dalam beberapa tindakannya. Maka hendaknya seorang guru itu bersabar. Adabnya buruk, harus bersabar. Dibangunkan misalnya ngajak gelut, dibangunkan tahajud ngajak gelut. Dibangunkan tahajud itu artinya antum dikasih lebih dari 1 triliun. Jangan ngajak gelut. Ada sini dibangunkan ngajak gelut? Nggak ada ya? Jangan. Jangan marah, dibangunkan tahajud sama temennya, dibangunkan, ayo bangun, marah lagi. Giliran dikasih duit, senyum Pepsodent. Nah, itu nggak paham berarti dia itu. Berarti itu belum masuk kepada apa kemarin itu kita di orang yang cerdas itu apa? Dia orang yang fakih itu apa kemarin? Fakih terhadap agama itu apa? Dia paham bahwa nah itu. Berarti kalau misalnya kita dikasih duit, kita senang, dibangunkan tahajud, kita marah, berarti kita belum fakih, belum mengerti agama berarti kita itu. Sekurang-kurangnya fakih, kata Imam Al-Ghazali, dia paham bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Sekurang-kurangnya ulama, alim, dia lebih takut kepada Allah daripada selain Allah. Jelas ya? Ingatkan itu kalau misalnya dibangunkan tahajud, misalnya disuruh ngaji sama teman, itu antum lebih banyak dikasih daripada uang 1 triliun itu. Wah, ini lebih banyak dari 1 triliun ini. Sukron. Kalau perlu salimi cium tangannya itu kalau perlu, walaupun dia lebih kecil. Bisa nggak begitu, Nan? Bangunin sama Jaki misalnya. Adnan, bangun ya. Oh, terima kasih, cium tangan. Ngasih duit lebih lebih daripada ngasih duit itu. Jangan marah. Ya. Kenapa aja? Masih pusing. Masih pusing. Tapi kalau dikasih duit, enggak mau. Masih banyak duitnya. Oh, dikasih duit langsung disambut. Begitu ya. Jadi hendaknya kita bersabar. Kalau misalnya dia belum mengerti, nanti kalau dia sudah mengerti, yang untung siapa? Yang untung kita juga. Maka pas dia datang kemarin kan apa? Adab kita disambut, marhaban, selamat datang. Kenapa? Wah, ini prospek ini. Melalui dialah nanti sanadku tersambung nanti. Pas kita meninggal, coba sekarang Imam Asim yang kita punya sanad kepada beliau. Imam Asim masih nggak ngajar Quran dia. Secara zahirnya nggak lagi. Walaupun kita nggak tahu, siapa tahu dalam mimpi misalnya masih datang ke beberapa orang yang terpilih itu, siapa tahu, kita nggak tahu kan. Nah, disebutnya itu waisi atau barzakhi itu. Nah, sebagaimana Imam Hamzah bin Habib Zayyad diajarkan oleh Rasulullah SAW Al-Quran dalam mimpinya itu.
Tetapi secara zahir sudah nggak lagi, tetapi pahalanya terus ngalir itu. Pas kita ngaji, wah ngalir terus ya, panen itu, passive income. Suka-suka investasi ini siapa? Jelas ya? Jadi harus bersabar. Kenapa? Itu harga yang harus kita bayar. Untuk apa? Untuk agar kita mendapatkan keuntungan besar nanti. Kalau kita nggak begitu, nggak dapat kita keuntungan nanti. Misal aneh kasih murid, Atman nanti dikasih murid lagi satu. Ada apa namanya? Tahu yang di blognya Pak Roni? Ya itu. Nanti sama Atman nanti. Kasih lagi muridnya. Biar ini jadi ustadz. Kemarin sudah dikasih murid. Ya, ini dikasih lagi ya. Gak apa-apa. Nah, mudah-mudahan bisa nanti bersanad. Amin. Nah, jadi kita harus bersabar. Gak ngerti-ngerti juga. Dibilang A, masih A. Ba. Habis sudah dilempar. Ustaz, dilempar ke aneh lagi. Ya sudah, akhirnya aneh yang dapat. Keuntungannya antum gak dapat. Kalau antum yang ngajar, antum dapat keuntungan, aneh juga dapat. Kalau aneh yang ngajar, antum gak dapat. Aneh doang yang dapat. Siapa yang rugi? Nah, begitu ya. Maka itu harganya harus kita bayar itu. Antum ojek misalnya beli motor, kira-kira motor ojek itu ke harga nggak misalnya 1 juta? Iya, enggak lah, enak aja kata ojek. Enak aja 1 juta. Maka ada harganya itu. Misal sepedanya Apip, ke harga nggak sepedanya Apip 10 juta? Tapi kalau dia sudah jadi ini, ustadz yang tenar ditantangan sama dia. Tantangannya air yang mahal. Nah, sepedanya Apip nggak sampai 10 juta. Sepedanya Apip nggak sampai 10 juta. Antum mau motor ojek apa sepedanya Apip? Maka kalau pengen motornya ojek, bayar dengan harga yang sesuai. Ini cuman bisa bayar 1 bala-bala. Pengen dapat motor. Masuk akal nggak itu? Nah, itu nggak masuk akal. Itu orang yang gila itu. Maka di buku kita itu, di buku harian kita itu, lihat di sebelahnya itu, dibaca nggak itu? Kau ingin sampai kepada kesempurnaan, tapi kau enak-enak tidur di malam hari, itu artinya kau gila. Maka kalau kita pengen mencapai kesempurnaan, kita harus menggunakan malam itu sebagai kendaraan kita. Maka ahlul Quran itu, kata guru kita Abdullah bin Mas'ud, yang kita sampai sanadnya ke beliau, apa kata beliau itu? Terkenal puasanya ketika orang lain berbuka. Terkenal sholat malamnya yang terjaga dia pada malam ketika orang lain tidur. Makanya dia mulia. Kalau misalnya orang tidur dia tidur, orang makan dia makan, orang ketawa dia ketawa, kira-kira gimana? Sama aja. Sama aja kita seperti yang lain kalau misalnya begitu. Maka tidak sama. Nah, ini harga yang harus kita bayar itu. Kenapa? Karena memang fa'inal insan mu'arradun lin naqais. Manusia itu banyak kurangnya daripada lebihnya itu. La siyama idza kana saghira sinin. Apalagi kalau dia masih kecil. Umurnya itu masih kecil.